wa ma mana'ahum min shadaqatihim illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tahukah kalian apa yang menyebabkan sedekah mereka tidak diterima oleh Allah? Yang demikian tidak lain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengingkari akan ketuhanan Allah dan kenabian nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat sekaligus menjadi seorang rasul. Di sana juga ada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mohon maaf, orang-orang musyrikun. Mereka juga melakukan haji. Mereka juga melakukan umrah. Sebagaimana kaum muslimin melakukan haji dan umrah. Namun perbedaan haji kita dengan mereka pada talbiyah yang kita ucapkan. Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Panggilan yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kami penuhi panggilan tersebut. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, lakal, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kedudukan kerajaan itu hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini ucapan orang-orang Muslim, ucapan orang-orang yang beriman. Bagaimana talbiyah yang mereka lakukan orang-orang musyrikun? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan tamlikuhu huwa lak, illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Kalau kita innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau dia ditambahi. Mereka orang-orang musyrikun menambahi dengan ungkapan illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang ikut beserta kepadamu yang mereka engkau kuasai. Itu talbiyah yang diungkapkan oleh orang-orang musyrikun kala itu. Mereka juga melakukan sedekah. Mereka melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar dan lain sebagainya. Mereka beribadah. Tapi ingat, ibadah mereka dicampuri dengan ibadah kepada selain Allah, maka disebut dengan musyrik. Sama sekali enggak beribadah kepada Allah, berarti dia kafir. Beribadah hanya kepada Allah, berarti dia mukmin muwahhid. Kalau dia beribadah kepada Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, disebut dengan musyrik. Dan itu adalah inti daripada kesyirikan. Ketika Allah turunkan ayat ini, membantah sekaligus tiga kelompok, Yahudi, Nasrani, dan musyrikun. Yahudi berkata, Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Nasrani berkata, Isa ibnullah. Yang berkata siapa? Allah yang menceritakan. Ketika orang-orang Nasrani berkata, Isa putranya Allah. Adapun orang-orang musyrikun, mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah putra garis keturunan dari Allah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mereka. Qul, katakan, huwallahu ahad. Dialah Allah ahad, yang Maha Esa. Jemaah, surat ini namanya surat apa? Surat ini namanya surat apa? Surat Al-Ikhlas. Sepakat? Sepakat ya? Sekarang coba kita perhatikan lafaz yang disebutkan dalam surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan saya, adakah lafaz Al-Ikhlas di dalam surat itu? Ada atau tidak? Tidak ada. Antum perhatikan jemaah, semua surat di dalam Al-Quran kebanyakannya menamakan atau dinamakan surat itu atau tidak dinamakan surat itu kecuali ada lafaz yang serupa padanya. Surah Al-Baqarah disebutkan firman Allah, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Surah Al-Imran di sana sebutkan tatkala keluarga Imran menceritakannya. Surah Maryam disebutkan nama Maryam. Tapi jemaah berbeda dengan surah Al-Ikhlas. Tidak disebutkan lafaz Al-Ikhlas, tapi kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Para ulama menyebutkan Al-Ikhlas artinya adalah murni, bersih dari segala sesuatu, tidak tercampur dengan apapun. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya dari 6.666 sekian ayat dirangkum menjadi 114 surat. Pembahasannya isi Al-Quran menjadi 3 bagian. Yang pertama menceritakan tentang hukum-hukum Allah. Makanya kita lihat jemaah, dalam Al-Quran itu menceritakan tentang hukum-hukum, tentang hukum sholat, tentang melaksanakan haji, tentang puasa dan lain sebagainya. Menceritakan hukum-hukum. Atau jika tidak menceritakan hukum, akan menceritakan tentang kisah. Baik kisah manusia-manusia sebelum Nabi SAW, atau di masa Nabi SAW, atau di masa mendatang yang akan datang. Betul? Satu lagi. Yang ketiga, Al-Quran itu menceritakan tentang ketauhidan Allah, keesaan Allah, dan dirangkum di dalam surat yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Antum lihat, hanya menceritakan sifat Allah, tidak menceritakan yang lain. Qul, katakan, huwallahu ahad, dia Allah ahad, zat satu-satunya yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung setiap makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, dia enggak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Menceritakan murni tentang sifat Allah, tentang ketauhidan Allah, tentang kesempurnaan Allah. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Surat ini, kata Nabi SAW, ayajizu ahadukum, apakah seorang di antara kalian itu merasa berat an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin, untuk kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sanggup nggak kita, Pak? Setiap malam baca sepertiga Quran dalam satu malam. Sanggup? Para sahabat berkata, fasyaqqa dzalika alaihim. Ternyata hal yang demikian para sahabat merasa berat kalau harus membaca sepertiga Al-Quran setiap malam. Wa qalu ayyuna yatiqu dzalika ya Rasulullah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu melakukan kalau setiap malam kita baca sepertiga Al-Quran? Kalau Al-Quran itu dirangkum menjadi 30 juz, sepertiganya berapa juz?
10 juz. Berarti setiap malam dia membaca 10 juz. Berat atau ringan? Berat, Ustaz. Sebagaimana para sahabat merasa demikian. Ya Rasulullah, ayyuna yatiqu dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu melakukannya? Membaca sepertiga Al-Quran setiap malamnya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Kalau orang membaca Allahu wahidus samad, itu maksudnya surat Al-Ikhlas, setara dengan sepertiga Al-Quran. Sanggup nggak Pak? Mampu nggak kita? Tentu ringan Ustaz. Ya. Maka Umar bin Khattab ketika mendengar ucapan Nabi SAW, idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau gitu kita perbanyak baca-bacanya ya Rasulullah. Untuk baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang bisa selesai dalam setengah menit. Dia ulang-ulang. 3 kali membaca hampir seperti menghaftamkan, menyelesaikan Al-Quran. Itu maksudnya? Bukan. Sebagian ulama mengatakan maksud hadis ini ada 2 makna. Makna yang pertama, betul-betul ketika dia baca Qul huwallahu ahad sampai selesai, berarti dia setelah membaca sepertiga Al-Quran. Betul-betul. Pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Betul-betul dia selesaikan. Jadi kalau 3 kali berarti seperti mengkhatamkan Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kembali kepada Al-Quran secara kandungan terbagi menjadi 3. Pembahasan tentang hukum, pembahasan tentang kisah, dan pembahasan tentang ketauhidan. Jadi ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas dari awal hingga selesai, seakan dia telah membaca sepertiga Al-Quran, karena dia setara daripada kandungan dari 3 hal yang disebutkan di dalam para ungkapan para ahli tafsir. Bisa dipahamin? Karena Al-Quran itu kalau diringkas pembahasannya 3 hal. Yang pertama tentang kisah, yang kedua tentang hukum, yang ketiga tentang ketauhidan Allah. Dan surah Al-Ikhlas semuanya pembahasan tentang ketauhidan Allah. Maka ketika itu berarti dia telah menyelesaikan sepertiga Al-Quran. Ketika Umar mengatakan demikian, kalau gitu kita memperbanyak wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, hendaknya kalian memperbanyak untuk membacanya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan istana di surga. Berat Pak? Berat? Sekarang ini para pegawai Pertamina atau siapa saja yang berkunjung di Masjid Pertamina, diumumkan dan disayembarakan, siapa yang tahajud dari ba'da isya sampai subuh, menjelang subuh, akan diberikan rumah mewah di kota Tamiang misalnya. Kira-kira masjid kita penuh nggak? Hah? Penuh nggak? Penuh kali. Betul ya? Itu tawaran manusia. Tawaran siapa? Manusia. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ingat, ketika tawaran dari Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkari janjinya. Ketika Nabi SAW tawarkan kepada para sahabatnya, Nabi nggak pernah berdusta. Kawan dan lawan mengenal Muhammad SAW tidak pernah berdusta semasa hidupnya. Antum bayangkan, sekarang tawaran Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 kali
surat Al-Ikhlas, maka akan Allah bangunkan istana di surga. Bukan rumah mewah jemaah, istana. Kalau sekiranya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan gubuk di surga, itu kita berlomba aja. Gubuk, bukan istana. Bagaimana kalau istana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga, bangunannya labinatun min dhahab, labinatun min fiddah. Itu batu batanya satu tumpuknya terbuat dari emas. Tumpuk kemudian terbuat dari perak. Terus emas, perak, emas, perak. Saya kira sih kita tidak ada. Sampai saat ini belum ada bangunan yang terbuat dari emas murni. Ada? Bangunan rumah atau istana. Ada? Enggak ada jemaah. Untuk bayangkan itu. Hanya dengan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali dia ulang. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, idzan nukthir." Wahai Rasulullah, kalau gitu kita memperbaca bacaan ini. Kata Nabi, "Allahu akbar, Allahu atyab." Allah akan lebih memberi balasan yang lebih banyak dan Allah Jalla wa Ala lebih berderma. Subhanallah. Jangan dikira kalau kita baca lebih banyak kemudian enggak akan diberi balasan oleh Allah. Akan diberi balasan. Diberikan balasan. Kalimat subhanallah nakhlatun fil jannah. Orang mengucapkan kayaknya kalau kita sekarang, Pak, sekarang mohon maaf nih. Kita di daerah perkebunan nih. Kan gitu ya? Kita lihat banyak sawit-sawit itu. Antum kalau tanam sawit, kapan antum panen? Tanam antum sekarang nih. Kasih bibit segini nih, ukuran segini berapa bulan di bibit nih. Antum tanam. Berapa lama antum bisa panen? Saya tanya, berapa lama, Pak? Hah? Setahun, Ustaz, 2 tahun. Apa dibiarin? Tidak, harus dikasih pupuk, dirawat. Kan gitu ya? Betul? Demikian. Panen mungkin dapat buah apa? Buah pasir. Banyak keletihan, banyak usaha. Ya, itu dunia. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di surga, kata Nabi SAW, seseorang mengucapkan subhanallah, dengan ucapan itu langsung tumbuh pohon kurma di surga. Antum bayang jemaah. Hanya mengucapkan subhanallah, langsung tumbuh pohon kurma di surga. Dan antum ingat, kurma ini umurnya ribuan jemaah. Ratusan tahun. Sebagaimana kita tahu ini, sawit itu berapa tahun? Dia mungkin 25 tahun sampai 30 tahun. Demikian kan? Kurma itu bisa ratusan tahun. Ratusan tahun sama. Antum bayangkan. Dan tentu harganya tak sama. Nah, kurma itu satu pohon, janjangannya itu bisa sampai 400-300 kilo. Itu satu pohon coba. Satu pohon. 1 kilo berapa? Ya paling murah 100.000. Kalau 400 kilo berapa juta? Kalau mau hitung-hitungan dunia. Tapi tentu pohon di surga tak sama dengan pohon di dunia jemaah. Demikian. Ini surat Al-Ikhlas. Keutamaan yang luar biasa. Oleh karenanya jemaah, karena banyaknya keutamaan surah Al-Ikhlas ini, kita dianjurkan sering-sering membacanya. Ustaz, saya tidak terbiasa membacanya. Rasulullah menganjurkan kepada kita. Sadar atau tak sadar kita sudah melakukannya. Coba perhatikan. Kalau kita datang ke masjid di subuh hari, sebelum melaksanakan sholat subuh, setelah adzan berkumandang, sholat 2 rakaat. Betul? Kata Nabi SAW, raka'atul fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya, balasannya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu bayangkan sih, hanya 2 rakaat sebelum fajar. Gimana kalau dia 2 rakaat fajarnya? Kemudian ada pahala yang lain ketika dia membaca rakaat pertama. Apa yang dianjurkan untuk dibaca? Sebelum subuh.
Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua, apa yang harus dia baca? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini pertama jemaah. Udahlah kalau gitu kita selesai, kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Ba'da subuh. Setelah sholat subuh, apa yang dianjurkan? Untuk berzikir. Zikir habis sholat. Kita juga harus membaca Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 3 kali. Bayangkan ya. Begitu kita menunggu sampai syuruk pun mulai muncul. Mulai kita zikir pagi menyambut hari kita. Zikir pagi. Di antara rentetan zikir pagi tersebut ada surat yang mesti dibaca. Surat apa? Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Lumayan ya, Pak. Begitu dia datang di waktu sore, diperintahkan lagi. Itu nanti waktu zuhur dia sholat. Ba'da zuhur dia kan setelah sholat dia zikir. Dibaca lagi nggak itu? Dibaca lagi. Nanti sholat asar dibaca lagi ba'da sholat asar. Nah kemudian habis asar akan ada perubahan antara siang dan malam. Ada namanya zikir apa? Petang. Dibaca lagi atau tidak? Dibaca lagi. Berapa kali? 3 kali. Subhanallah. Kemudian dia masuk sholat maghrib. Ba'da maghrib dibaca lagi atau tidak? Dibaca lagi. Kemudian dia sholat ba'da maghrib. Dianjurkan lagi seperti qabliyah subuh. Dia baca lagi Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu dia habis sholat maghrib kemudian dia zikir lagi atau ba'da dia sholat isya. Ba'da isya dia berzikir lagi, dibaca lagi. Begitu dia mau meranjak ke rumahnya, sampai di kamarnya dia kebat kasurnya. Kemudian dia siap-siap untuk sholat sebelum dia tidur. Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Witir. Sunnahnya baca apa? Rakaat pertama. Kalau dia 3 rakaat witirnya. Apa saja yang dibaca? Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Betul? Kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Begitu dia naik di atas kasur, disuruh lagi enggak baca? Disuruh lagi baca. Subhanallah jemaah. Hampir setiap lini kehidupannya dia diperintahkan membaca surat Al-Ikhlas. Karena pentingnya surat ini. Dan mudah untuk dibaca, mudah dihafalkan. Besar pahalanya. Tapi lalai banyak manusia. Lalai banyak manusia. Kenapa? Mungkin mereka jauh dengan ilmu. Jauh dengan kajian ilmu. Makanya hadirilah kajian-kajian ilmu. Sehingga kita bisa mengetahui banyak intan permata. Banyak emas dan perak. Banyak berlian, lu'lu' wal marjan. Yang selama ini kita sia-siakan. Harta dunia yang hanya 70 tahun engkau bekerja mati-matian siang dan malam. Dan engkau tahu pasti akan engkau tinggal. Engkau sadar itu. Tapi untuk yang abadi selama-lamanya, intan, permata, berlian, istana yang terbuat dari emas dan perak, bidadari, tiada penuhaan, tiada kesedihan, tiada keletihan, tiada kotoran. Semuanya kesenangan. Untuk yang itu kata Allah, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian harusnya kalian berlomba. Tapi kita suka lomba di urusan apa, Pak? Dunia. Urusan dunia kita lomba, jemaah.
pergi petang, pulang petang. Dia nggak tahu urusan itu, nggak pernah ngerti dengan Tuhannya. Dia lupa bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikannya, dan Allah akan membangkitkannya. Kita masih bahas surat dan keutamaannya, belum kepada pembahasan inti daripada surat Al-Ikhlas. Masih ada waktunya. Baik, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakan, Allah ahad. Allah itu Maha Esa. Esa dalam apa? Esa dalam 4 hal. Yang pertama, Esa dalam segala-galanya. Tapi untuk memudahkan pemahaman, diringkas oleh para ulama dalam 4 hal. Yang pertama, Esa dalam zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Esa pada zatnya. Tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai dan yang mencetarainya. Allah Esa dalam zatnya, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki pasangan, dan Allah Jalla wa'ala tidak dilahirkan. Karena